sisa-sisa lama itu nanti yang akan digerus, saudara, melalui pencobaan ini. Makanya saya ketemunya orang-orang angel kayak ceker babi, kapal oleng. Nah, itu sisa-sisa manusia lama saya. Ya, walaupun kita sudah berubah, tetapi kita tidak tahu ada sisa-sisa yang itu harus dibersihkan, saudara. Melalui orang-orang seperti itu, ceker babi, kapal oleng, ya kan, dan orang-orang yang lain ya, yang bikin susah kita. Pokoknya. Ya begitu, memang ya kemarin difitnah sama Saifuddin, difitnah sama Joshua Tewu, ya kan? Ya memang begitu. Dikatain anak iblis, biasa, saudara. Itu adalah sisa-sisa manusia lama yang harus dibereskan. Kalau saya mau endure, tahan lama, saya harus berhasil melewati yang kecil-kecil ini, saudara. Kalau Anda tidak tahan dengan tekanan-tekanan kecil ini, bahasa kerennya itu gini loh, ada pepatah berkata, kalau Anda tidak tahan stres, maka Anda tidak akan pernah sukses. Karena orang sukses, stresnya banyak, tekanannya banyak, saudara. Kalau Anda tidak tahan dengan stresnya, Anda tidak akan pernah sukses. Nah, ini ada peribahasa orang-orang motivator ya, motivator bilang begitu. Kalau Anda tidak tahan dengan stres, maka Anda tidak akan sukses. Dari Yakobus 1. Haleluya. Ya, luar biasa. Tema kita hari ini adalah tahan lama. Ya. Berapa hari saya nggak bisa ikut, nggak bisa nungguin ya, karena Pak Ketua datang, Pak Stephen, kesempatan kami fellowship, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita pengalaman firman Tuhan, kita juga cerita ya waktu kita jatuh sama-sama ya, Pak Stephen juga pernah jatuh juga ya, luar biasa. Semua orang mengalami ya, semua orang itu mengalami ya, pernah di bawah, lalu bagaimana untuk bisa naik. Nah, masalahnya kalau sudah naik bisa tahan lama enggak? Nah, itu dia. Itu ya. Kalau sudah naik bisa tahan lama enggak? Banyak orang naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Saya begitu. Ya, saya sering jatuh bangun. Masalahnya di mana sih sebetulnya? Masalahnya. Ya. Masalahnya adalah kita belum metanoia, saudara. Loh, kalau gitu orang-orang yang itu sudah metanoia, orang-orang kaya ya, yang sukses dalam kekayaannya ya, dia sudah metanoia di bidangnya, saudara. Kalau dia seorang pengusaha, maka dia metanoia di bidang usahanya dia. Dia tahu dan dia mau berubah menyesuaikan dengan alur usahanya dia. Saya tidak berkata orang kaya pasti bahagia, enggak ya, saya lagi cerita. Gantung kalau seorang yang dia berkarir ya, dia naik dalam karirnya dan dia bisa tahan karena dia mengalami metanoia di dalam bidangnya dia. Nah, kalau Anda ingin mengalami kebahagiaan yang seluruhnya jasmani dan rohani, kuncinya hanya Tuhan Yesus. Anda hanya metanoia di dalam Tuhan Yesus. Anda kalau mau sukses menjadi pengusaha, ya metanoia, Anda harus punya karakter seorang pengusaha. Ya, kalau Anda rajin bayar di sana, bayar di sini, hidupnya glamor, Anda sebaiknya jangan jadi pengusaha, ya, jadi karyawan. Ya, sesuaikan glamormu dengan gajimu. Kalau jadi pengusaha, Anda nggak boleh. Nanti kalau sudah selesai, baru Anda baru bisa, saudara. Kalau mentalmu adalah mental senang di depan, nggak mau susah di belakang, jangan jadi pengusaha. Kalau Anda yang mau tiap bulan ada kepastian, ya jadilah karyawan. Karena seorang pengusaha, Anda harus siap dengan ketidakpastian. Itu contoh ya. Anda harus metanoia, harus rubah. Kalau keluarga Anda bukan dari keluarga polisi, tiba-tiba Anda masuk jadi polisi, itu merupakan langkah besar. Anda harus bisa metanoia, mengikuti cara kerjanya polisi ini. Ya, kalau Anda nggak pernah jadi militer, keluarga Anda nggak ada yang di militer, ya Anda harus ikutin. Karena Anda nggak punya pengalaman itu. Ya, makanya saya bilang sama anak saya,
Wah, jangan yang ke sana-sana, kita nggak punya pengalaman. Ya, saya pernah punya pengalaman jadi pengusaha, saya punya pengalaman menjadi karyawan, saya punya pengalaman juga menjadi hamba Tuhan. Ya, tetapi kalau yang di bidang itu nggak ada, saudara. Jadi saya bilang sama dia, jangan. Bisa, tapi susah bagimu. Terlalu banyak yang harus disetting. Ya, nah, dan seterusnya ya, metanoia itu ya. Nah, mungkin Anda bisa sukses, saudara, tetapi biasanya kemudian Anda jatuh lagi, karena Anda belum metanoia, Anda belum, ritmenya belum sama. Ritmemu harus sama. Metanoia itu membuat ritmemu sama ya, di dalam kehidupan ini. Yang Anda pilih, segmen apa? Membuat ritmemu jadi sama. Kalau Anda ingin menjadi sukses dan bahagia di dalam Tuhan Yesus, ritmemu harus sama dengan Tuhan Yesus, yaitu dengan metanoia. Karena otak ini melemparkan frekuensi, ya, dan frekuensi tune-nya harus sama dengan frekuensi kerajaan Allah. Maka dari itu ketika kita masuk di dalam pencobaan, ya, pencobaan itu kan sebenarnya adalah sisa-sisa manusia lama kita, saudara. Pencobaan adalah sisa-sisa manusia lama kita, saudara. Saya, ya, punya sisa-sisa manusia lama, walaupun sudah lahir baru, sudah metanoia tiap hari, tetap ada sisa-sisa lama, itu nanti yang akan digerus, saudara, melalui pencobaan ini. Makanya saya ketemunya orang-orang angel kayak ceker babi, kapal oleng. Nah, itu sisa-sisa manusia lama saya. Ya, walaupun kita sudah berubah, tetapi kita tidak tahu ada sisa-sisa yang itu harus dibersihkan, saudara. Melalui orang-orang seperti itu, ceker babi, kapal oleng, ya kan, dan orang-orang yang lain ya, yang bikin susah kita. Pokoknya. Ya begitu, memang ya kemarin difitnah sama Saifuddin, difitnah sama Joshua Tewu, ya kan? Ya memang begitu. Dikatain anak iblis, biasa, saudara. Itu adalah sisa-sisa manusia lama yang harus dibereskan. Kalau saya mau endure, tahan lama, saya harus berhasil melewati yang kecil-kecil ini, saudara. Kalau Anda tidak tahan dengan tekanan-tekanan kecil ini, bahasa kerennya itu gini loh, ada pepatah berkata, kalau Anda tidak tahan stres, maka Anda tidak akan pernah sukses. Karena orang sukses, stresnya banyak, tekanannya banyak, saudara. Kalau Anda tidak tahan dengan stresnya, Anda tidak akan pernah sukses. Nah, ini ada peribahasa orang-orang motivator ya, motivator bilang begitu. Kalau Anda tidak tahan dengan stres, maka Anda tidak akan sukses. Tetapi bahasa Alkitab tadi di dalam Yakobus, sebentar, yang bagus tadi ya, di dalam Yakobus 1 yang ayat yang ke-4, bukan ke-13 ya, ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, itulah stresnya kan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Luar biasa ya. Luar biasa, saudara. Terus Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Makanya orang yang tahan uji akan memperoleh mahkota. Orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan Tuhan yang menjadi pelindungnya, dan Tuhan yang menjadi penolongnya, dia akan tahan lama, endure. Tapi dia harus tahan satu-satu, lewati. Karena ketika Anda masuk di dalam promosinya Tuhan, itu tekanannya tiap hari banyak sekali. Saya mau masuk ke tingkat ini ya, mau masuk ke penggenapan yang Tuhan berikan, nubuatan itu kepada saya melewati dulu, saudara, masa-masa yang mengerikan. Ya,
Saudara, ketika kalau orang biasa begitu di DPO, serem, saudara. Serem kan? Cari geger semua sampai wakil presiden pun nyari. Serem. Buat saya ketawa terbahak-bahak, saudara. Keluarga saya panik, saudara. Handai tolan saya panik. Orang yang tidak suka sama bilang, rasain lu, mati lu sekarang. Gitu ya, kayak orang-orang Islam itu kan senang. Saya tertawa terbahak-bahak. Dalam mati, bodoh kali kau. Ya kan? Saya tertawa terbahak-bahak. Makanya ditanya, rasanya gimana? Biasa. Waktu wartawan tanya, rasanya gimana? Biasa. Ya, cuma sedikit repot aja kalau masuk ke restoran Indonesia, banyak yang ngajak foto gitu aja. Banyak yang minta foto bareng, repot aja. Nah, kalau minta foto bareng terus traktir, saya senang, saudara. Ini cuma minta foto bareng doang, repot saya. Tapi ada yang traktir ya, ada ya. Kemarin itu ya, datang ke tempat penginjilan kami, nungguin, saudara. 4 jam dia nungguin. 4 jam, saudara. Selesai, kita selesai penginjilan di Den Haag. Yuk, saya yang bayarin makan. Wah, luar biasa, saudara. Itu enak tuh. Itu minta foto, nggak ngerepotin, traktir makan itu, saudara. Gitu dong. Bercanda ya, tapi serius. Nah, kalau Anda belum siap masuk fase itu, terus Anda langsung numpak aja begitu, nggak bisa, saudara. Anda harus dipersiapkan dulu untuk menjadi seorang pemimpin. Anda dipersiapkan dulu untuk satu tempat, Anda dipersiapkan untuk level itu, saudara. Kalau Anda tidak dipersiapkan, Anda tidak siap dengan level itu, rontok. Baru sebentar naik, jatuh. Makanya banyak orang naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Karena kapabilitasnya dia tidak ada, saudara. Dia tidak punya kredibilitas, dia tidak punya integritas. Kapabilitas, kredibilitas, integritas. Itu didapat dari metanoia. Makanya Anda nggak bisa besar. Anda kalau yang mentok dalam usahamu, Anda yang mentok di dalam karirmu, Anda yang mentok dalam hidupmu, cek. Jangan-jangan Anda belum metanoia loh. Cek, saudara. Anda yang bolak-balik ketipu, kayak tetangga kita tuh, bolak-balik ketipu, setahun ketipu bisa 3 kali, saya bingung. Ya. Jangan-jangan Anda belum metanoia. Makanya kumpulnya ya orang begitu. Sama dengan saya, ya bolak-balik ketemunya kayak kapal oleng cekar babi. Nah, makanya saya bilang, oh nanti dulu, jangan-jangan saya belum metanoia nih. Makanya ketemu orang-orang macam begini, ya kan? Sampai itu bersih, nanti tiba-tiba orang-orang itu nyingkir dari kita, saudara. Nggak ada orang-orang yang kayak ceker babi kapal oleng, nggak akan ada, saudara. Itu resepnya memang begitu. Ya. Terus kita naik level, tak di level itu. Nanti kita ketemu lagi ya, naik lagi. Nanti di situ diproses lagi buat naik lagi. Nah, kalau Anda tidak tahan, nah dulu kita pernah belajar adversity quotient. Ada orang yang quitter, yang menyerah, ada orang yang comparer, yang udah sampai tengah, udahlah cukup. Ada orang yang fighter ya, yang dia bisa challenger, yang bisa mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Itu AQ, adversity quotient-nya tinggi, saudara. Dia begitu. Itulah Yakobus 1 ya. Dulu kita juga ngambil dari Yakobus 1 ya, nama ayatnya juga. Tapi ini kita cerita dengan metanoia. Bagaimana Anda bisa punya AQ, ya, punya adversity quotient yang bagus? Anda harus metanoia. Dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Kalau Anda metanoianya dari untuk bisnis, Anda belajar bisnis yang benar. Cari mentor-mentor yang baik dalam berbisnis. Jangan sombong, saudara. Anda lihat orang-orang yang sukses, ya. Jangan cuma motivator, ya. Jangan pergi kepada motivator, itu omdo, saudara. Hidup tidak semudah cocotnya Mario Teguh, saudara. Begitu dia kena kasus sendiri, langsung tewas kan. Hidup itu nggak semudah bacotnya Mario Teguh. Jangan datang sama motivator, jangan dengerin motivator, saudara. Datanglah, Anda bergurulah kepada orang-orang sekeliling Anda yang pengusaha-pengusaha yang sukses. Kalau Anda ingin sukses dalam berusaha, bukan ke motivator, salah, saudara. Kalau Anda ingin
secara kerohanian bertumbuh. Datanglah kepada orang-orang yang rohaninya bertumbuh. Kalau Anda ingin bisnis gereja, ya datanglah sama orang yang suka bisnis gereja. Kalau sampai di sini, Anda diajari setiap hari di ini terus ya, di drive terus, saudara, di drive terus supaya Anda jadi challenger, bukan quitter, bukan camperer. Ayo, more, more, more. Ya, deeper, 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 more, higher, higher, higher. Wah, serem kalau di, ya kan? Tetapi nanti Anda akan berbahagia. Sebetulnya pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa, saudara. Anda tidak perlu stres terlalu berlebihan. Coba diem. Sebenarnya nggak ada masalah. Waktu saya duduk itu ya dalam masa-masa pencobaan, sebenarnya nggak ada masalah. Makanya kita bisa tertawa, kita bisa buat bercanda orang-orang ini, saudara. Coba duduk lagi, renungkan. Sebenarnya masalah yang Anda alami itu sebenarnya masalah biasa, saudara. Kemarin ngobrol-ngobrol ya, setelah kita duduk, masalah biasa itu. Ya, ada masalah yang kelihatannya rumit, saudara. Kenapa masalah rumit? Karena kita menghadapi dengan emosi. Karena kita menghadapi dengan gregetan, saudara. Pengen menghancurkan dia. Dan merasa tersakiti, dikecewakan segala macam. Jangan, saudara. Jangan. Itu masalah biasa, bukan masalah besar. Dulu saya kalau ketemu masalah gitu bisa nggak tidur, saudara. Makanya saya insomnia. Sekarang saya ada masalah-masalah begitu, ya tak tinggal tidur. Masalah sepele kok. Tetapi bukan diremehkan. Hanya karena saya tenang, karena saya sudah metanoia, masalah begitu, ya, saya tahu kapan saya harus marah, kapan saya harus diam, kapan saya harus biarkan saja. Nanti tidak tobat sendiri kalau sudah kesandung. Tapi kapan saya harus marah, kapan saya harus teriakin, kapan saya harus gubrak, tapi kapan harus saya biarkan sak kapoknya. Karena itulah metanoia, saudara. Kita sudah mengalami di dalam organisasi, di dalam karirmu, di dalam perusahaan, ya juga nggak beda jauh, sama di dalam keluarga. Kalau Anda belum metanoia, kejang-kejang, saudara. Ya kan, begitu di rumah nggak ada beras, bingung, saudara, kejang-kejang. Ibu-ibu yang paling sering kejang-kejang, kocot-kocot itu, saudara. Begitu di rumah nggak ada beras, suami nggak punya uang, nganggur sisa. Nah, tapi kalau Anda sudah metanoia, ya, kayak kami dulu ya, dilatih, saudara. Begitu beras kosong, ada beras, enggak ada. Loh, kemarin enggak beli. Emang enggak ada uang dari kemarin. Oh, ya sudah. Saya panggil. Oke, bilang, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, beras datang. Wah, tiba-tiba orang kirim beras. Oh, beneran, saudara ya. Itu beneran kita ngalami doa Jehovah Jireh. Tenang. Sampai Tuhan tuntun, ya kayak Elia di Sungai Kerit. Tiap hari kirimin burung gagak. Kayak Elia sama janda Sarfat, tiap hari roti tepungnya sama minyaknya nggak habis-habis. Sampai musim kelaparan itu berhenti, saudara. Kami mengalami tiap hari Tuhan kirim makanan, ada orang-orang yang baik kepada kami, kirim makanan enak-enak, sampai itu berhenti masa kelaparan itu. Dan kami bisa menabur dan menuai. Itu hitungannya persis ya. Tanda-tanda yang diberikan itu ya. Saya hitung ya pada tahun pertama, inilah tandanya tahun pertama kamu akan apa namanya, makan dari apa yang tumbuh di situ. Tahun kedua kamu menabur tapi kamu tetap masih makan tumbuh. Tahun ketiga kamu baru menuai. Itu saya hitung tahun pertama apa yang tumbuh sendiri, saudara, yang sisa-sisa dari ya sisa-sisa yang ada di rumah kami yang kita makan, saudara. Dari makan itu sisa-sisa yang apa itu yang liar-liar itu. Ya kan, artinya apa? Ya tiba-tiba kita punya laptop yang masih belum ini jual saja, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba orang datang, tiba-tiba gitu ya. Tahun kedua kita sudah mulai nulis buku,
Tapi kita masih dengan apa yang orang datang tiba-tiba ya. Tahun ketiga kita baru menabur dan menuai, kita mulai berdiakonia lagi dengan kenceng lagi, saudara. Tadinya kan diakoninya pas-pasan, kan tetap nabur kita kan. Nah, tahun ketiga kita benar-benar nabur lagi, saudara. Ya kan? Makanya selalu diingatkan dengan janda miskin dan anak yatim itu loh. Setiap kali ngomong lagi nasihat apa, selalu diingatkan janda miskin anak yatim. Selalu tiap hari begitu, nggak bosan-bosan. Para rasul itu tiap hari nggak bosan-bosan ngingetin janda miskin anak yatim, memberi tumpangan. Nggak bosan-bosan, saudara. Karena itulah ibadah kita. Di dalam metanoia itu, ya, Anda harus ciri khasnya itu harus ada cinta, saudara. Ciri khas dari metanoia yang benar. Harus ada cinta. Jangan sampai Anda metanoia, saking pelitnya Anda nggak bisa berbagi. Saking pelitnya Anda bisa berbagi, salah juga, saudara. Dalam metanoia itu harus ada cinta, ya. Nah, balik lagi, kalau Anda ingin survive, endure, tahan lama, mulailah, saudara. Dengan pencobaan-pencobaan yang sederhana itu, Anda respon-responnya harus benar. Makanya harus punya lokus dan remanya kudu benar. Terus, saudara. Ya, harus punya cinta. Terus, perbanyak diakonia, terus. Ya, pencobaan-pencobaan itu sekali, dua kali responnya udah benar. Setelah responnya benar, maka Anda akan next level. Di next level itu, Anda tetap praktek. Bersih hidupmu, dibersihkan dari semua yang kotor-kotor di masa lalu. Bau-bau serigala itu biar lenyap dari hidupmu oleh orang-orang sekitar Anda itu. Ya, oleh bosmu, oleh rekan pelayananmu, oleh pendetamu, oleh anakmu, oleh istrimu, oleh suamimu. Wah, itu Anda dibersihkan tuh. Anda akan dibersihkan. Ya. Nah, yang ketiga, maka setelah Anda bersih, Anda next level, nah, Anda mulai terus. Bersihkan lagi dari sisa-sisa yang sisa-sisa. Sampai kita tidak ada pertukaran bayangan, saudara. Sinar, ya, dulu sering ya, ini sinarnya dari sini kan, sinarnya dari sini, bayangannya di belakang. Nah, ini nggak ada, karena saking terang benderang, transparan hidup kita, nggak ada bayangan. Anda tidak takut. Orang suka nanya, kamu tidak takut kalau ada orang masa lalu kamu? Enggak. Memang saya penjahat kok. Bilang, malu nggak? Enggak. Dulu saya malu waktu mau melayani. Sekarang enggak. Memang saya dulu orang nggak baik, dan saya sekarang berusaha menjadi baik. Anda mau terima boleh, nggak terima juga nggak apa-apa. Hidup saya tidak ditentukan oleh Anda. Kan begitu kan? Enak, saudara. Kita nggak minder, kita nggak susah, kita nggak ribet. Nah, ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak Enardo. Next level. Terima kasih Pastor Paul untuk renungan firman Tuhannya. Selanjutnya kita akan naikkan doa menang kita. Pada yang bertugas mengingat bahwa kita ada 16 pokok doa yang memperhatikan durasi maksimal 3 menit. Siap-siap Pak HW, Pak Samuel Krianto, Pak Dr. Andrihan. Selanjutnya kita berdoa untuk Damaris, Damar Kasih, Buah Hagios, Dr. Medsos, dan